Tadi kan kita udah ngebahas masalah kiat di masa pandemi ya Pak Puji. Nah, berarti kan di masa pandemi ini kita harus lebih kreatif ya, untuk apa namanya ya, kita tetap bisa berpenghasilan dan lain-lain. Nah, mungkin dari Pak Ipa sama Pak Rangga tadi kan kreatifnya beliau-beliau ini kan lebih ke kripto ya Pak Puji. Cloud mining untuk Pak Rangga ya, dan si Pak Ipa masalah mining Bohong. juga tuh, mining fisik. Nah, Bohong. ini Pak Puji untuk teman-teman nih, ada kiat-kiat gak dari Pak Puji, ide kreativitas apa sih yang bisa apa namanya dilakukan di masa pandemi ini Pak Puji? Kiat-kiatnya ya. Ya, Naon ya bos. mungkin ide kreativitasnya apa gitu yang bisa digali gitu atau dilakukan di masa pandemi. Ya yang pasti kiat-kiat di masa pandemi kalau ingin cuan online yang harus diperdalam. Iya sih benar kan. Halo? Berarti tadi sama kayak statementnya Pak Ipa, mungkin ya memaksimalkan di era digitalis ini ya Pak Puji ya, karena Di era digital karena ini ada salah satu buku yang lagi saya baca nih, The Industry of the Future. Jadi industri-industri masa depan, gitu kan. Ini referensi wajib dalam menciptakan dan membangun bisnis di era digital. Itu. Nah, ini tuh pandangan dari Alex Ross, ya, pakar inovasi Amerika Serikat. Ya, dia itu mantan senior penasehat dari Hillary Clinton sama tim suksesnya digitalisasi untuk Obama. Itu. Nah, ya pertama dalam masa pandemi seperti ini ya kita harus beradaptasi, karena pilihannya beradaptasi atau musnah gitu. Karena sudah tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditawar. Dengan kondisi yang sekarang terbentuk ini, ya terbatas kita untuk bisa mobilisasi, ketemu dengan orang, ya memang digitalisasi yang harus diperdalam. Itu. Jadi kalau gaptek, ya pasti susah, walaupun punya kemampuan lebih gitu, atau punya barang ataupun apa yang bisa ditawarkan, tapi digitalisasinya kurang menguasai, ya mandek. Itu. Karena ya bisnis ke depan itu memang uang itu akan dirubah. Sudah tidak tertutupi lagi isu itu tuh. Jadi uang kertas itu memang bakal dirubah. Gitu. Jadi modelnya seperti itu yang cryptocurrency gitu ya, uang digital maksudnya ya. Iya, pokoknya sekarang nanti itu merupakan ya kalau ini makanya tepat nih topik ya yang dengan buku yang sedang saya baca. Jadi memang nanti itu ya uang itu hanya berbentuk kode-kode gitu yang ada di dunia maya. Itu akan seperti itu gitu. Dan itu tuh sebenarnya kalau di Amerika itu tuh sudah dari abad sebelumnya sebenarnya sudah mereka rancang dan pelajari, kalau saya baca gitu ya. Jadi bukan ujuk-ujuk sekarang dirubah gitu, tapi memang settingannya sudah jauh-jauh hari gitu. Berarti memang sudah terencana ya dari mungkin sebelum-sebelumnya. Sudah terencana, jadi betul bahwa ada ya istilahnya kaum globalis itu memang sudah merubah perekonomian kuno.
ya itu sudah merubah itu. Jadi nih di sini sebutin ya sisi cerah globalis itu. Jadi pada saat dunia barat atau Eropa itu mengalami kemerosotan ekonomi, memang itu berdampak positif bagi India dan Cina. Itu nggak bisa dipungkiri. 40% populasi dunia itu ya perubahannya memang sangat mencengangkan. Bayangkan dalam waktu rentang 30 tahun tingkat kemiskinan di India itu turun 60%. 22% dari populasi. Jadi ya harapan hidup untuk lebih panjang juga lebih meningkat. Cina apalagi dia penurunannya 84%. Itu jadi tinggal 13% yang hidup di bawah rata-rata atau garis kemiskinan. Itu. Nah, faktor yang buruk bagi industri Amerika itu yaitu tadi justru sangat bagusnya berdampak bagi India dan Cina. Itu karena mereka di satu sisi dulu tenaga kerja masih murah, terus daya saing masyarakatnya kan banyak pilihan. Ya sekarang dari miliaran orang masa nggak ada gitu kan yang bisa muncul gitu kan. Nah, kalau dibaca di situ yaitu tadi memang bergerak ke industri digitalisasi, otomasi. Munculnya apa? Ya munculnya dulu mungkin Amazon awal-awal kan. Ya. Terus kemudian kalau China kan dengan Alibaba-nya gitu kan. India dengan dia industri manufakturnya, otomasinya. Itu. Nah, keuangan itu ya tadi bakal dirubah jadi kodifikasi keuangan, pasar dan kepercayaan. Jadi sistemnya kepercayaan kan gitu kan. Bisa kebayang nggak? Pak saya beli ini pakai ya maksudnya transaksi dunia maya kan? Iya. Kalau transaksi dunia maya kan kepercayaan nggak? Tapi beda dengan transaksi real. Ya, ada kemungkinan nggak untuk satu mata uang, misalkan kan sekarang dolar atau misalnya IDR, itu nanti ada satu negara, satu kripto mungkin, atau satu uang digitalnya mungkin akan dibuatkan seperti itu, atau seperti apa ya kira-kira? Ya kalau pandangan di sini memang nanti dirubah ke sana. Jadi bakal ada afiliasi baru terhadap peredaran uang di dunia maya. Ya memang mempermudah transaksi juga sih. Memang pastinya sih tetap kita ya ini ya karena mereka sudah mempersiapkan dari abad yang lalu. Si Alex Ross ini kan lulusan tahun 90-an gitu kan. Nah, ya dia sudah membaca ini ya karena ya termasuk di Gedung Putih juga melakukan perubahan ini gitu. Ya, jadi nanti tuh ya akan terpisah gitu dan nanti bakal tergerus. Ya sekarang secara perlahan gini lah, nanya sekarang di dompet kalian masing-masing berapa banyak sih biasanya nyimpan uang? Walaupun ya, duit masih receh lah. Masih receh sih kalau saya. Ya banyak kan di dompet digital sih Pak. Seperti kalau sekarang kan OVO, ada Dana sih. Pesan makanan kan apalagi dengan kondisi seperti ini kan Grab. Ya transaksi misalnya dengan ojek online, ojol juga sudah nggak ada transaksi kan. Betul. Ya, bayar ke ojol, maksudnya ke yang punya merek ojol nggak pakai uang juga kan, transaksi maya juga kan. Iya. Nah itu, jadi memang mau tidak mau satu, kalau yang mau berbisnis sekarang itu di era tahun sekarang ke depan itu harus menguasai dulu digitalisasinya.
kalau tidak menguasai itu sulit untuk bersaing. Ya kayak sekarang lah, warung-warung juga kalau yang memang mau beradaptasi, mereka kan sistem pelaporannya pakai warung kas teh ya. Oh iya. Ya, sudah banyak aplikasi kan. Di tempat saya, ya warung kas itu kan juga menyediakan sekarang transaksinya kan sama kan, jadi sistem e-wallet lah. Iya, e-wallet ya. Warung nggak warung, bayangin. Sudah mulai beradaptasi seperti itu. Karena kenapa? Si tukang warung kalau nggak ngikuti perkembangan zaman, ya apalagi dengan kondisi seperti ini, punten ya, udah semua juga sama punya hutang pasti. Ya kan perputaran dana tuh di situ. Orang tuh gali lubang tutup lubang. Zaman sekarang. Ya, jadi kenyamanan itu sudah berpindah. Jadi duitnya itu tadilah nerima gaji, puterin lagi, ya bayar nih, bebayar ke e-wallet kita, terisi lagi, kembali lagi saldonya, dipakai lagi uang peredaran, dan bakal sulit akan kembali ke uang cash. Kenapa sulitnya? Karena si orang tersebut udah terbiasa transaksi tiap bulan nih. Terus saya udah pakai nih misalnya gaji 4 juta ya, nggak pakai kan, pakai e-wallet tadi. Otomatis ketika nerima gaji 4 juta bayar ke e-wallet. Ketika dia mau hidup lagi, mau pakai lagi, berarti pakai e-wallet lagi kan. Nah itu bukan terjebak sih, kedorongnya tuh di situ. Karena dengan akses kemudahan sekarang ya banyak e-wallet. Yang maksudnya jangan kayak gini lah. Shopee yang awalnya juga cuman e-wallet, cuman ngisi saldo, tapi kan sekarang mah dia sudah bisa meminjamkan dana kan. Pay later ya. Ya jangankan pay later yuk. Jadi dia sudah ada semacam kayak kartu kredit, tapi nggak ada kartunya. Jadi lamun Wahyu memang perlu uang cash, ya minjem ke si Shopee gitu. Nanti ditransfer ke rekening kita. Oh iya. Bisa seperti itu sekarang. Ya. Nah itu tuh pola itu tuh yang sebenarnya ngedorong manusia untuk bertransaksi rubah ke proses digitalisasi. Tadi CSOG ketika sudah kepake tuh uang 4 juta penghasilan dia per bulan, udah mau balik deh. Karena apa? Sudah kebiasaan siklusnya seperti itu ya terus ya. Jadi kan tungtungnya memang dia nggak pegang uang cash kan. Siap. Iya betul sih. Gitu. Jadi kadang memang agak sulit juga sih kalau misalkan untuk meninggalkan kemudahan itu ya Pak ya. Ya termasuk saya juga sih Pak sama. Jadi kadang memang nggak banyak pegang cash juga karena memang udah nyaman di itu gitu. Nah kalau yang di daerah itu sebenarnya tinggal apa yang memang agak unik ya bagi Indonesia itu adalah masalah infrastruktur. Contoh lah di kita rek mesen Grab wae sajam. Ya. Memang jarak ya Pak. Maaf. Ya. Tidak infrastrukturnya tidak ada, lagi sibuk lah segala macam gitu kan. Nah itu cuman kalau menurut saya sih itu tinggal waktu. Iyalah itu. Tinggal waktu. Ya. Berbicara domestik nih ya, domestik yang paling terkecil Jawa Barat. Kan kemarin mungkin bisa lihat tuh di IG Ridwan Kamil. Sebenarnya kan dia lagi propose kan ke Jokowi untuk pengembangan wilayah rebana tuh. Ya. Karena posisi pemerintahan nanti Jabar tuh digeser ke rebana tersebut. Ya antara ujung ke Subang, Indramayu, ya ke sini Cirebon kan Majalengka. Itu kan 100 kalau nggak salah 180 proyek tuh. Kalau orang proyek mah itu udah ngintip tuh 180 proyeknya naon kumpul. Nah, nanti bakal terdorong. Jadi memang tinggal waktu. Itu. Ya. Untuk ke daerah sini. Nah, ya tadi kalau yang bagi bisnis, dunia digitalisasinya harus dikuasai.
ya, dunia online. Harus mau berkolaborasi, jangan egois kalau bisnis sekarang. Iya betul. Nah, Pak Puji Nah, ini yang tadi kedua, apa? so gimana? Iya sok Pak, terusin dulu. Nah, yang kedua, ya maksudnya kalau yang orientasinya bukan berbisnis, ya, bekerja, skill yang harus di-upgrade. Sama, skillnya harus ke arah mana? Digitalisasi. Ya karena nggak mungkin juga Gitu, karena kita, mundur ke waktu belakang Pak, karena kita kan sekarang posisi di 4.0 ya. Ya kalau misalnya kita tetap ya itu manual seperti dulu ya mungkin akan ketinggalan juga Pak. ya, makanya kalau bagi generasi baru sih, yaitu harusnya sudah tidak asing bahwa menguasai digitalisasi, otomasi sudah arahnya ke sana, saya lihat. Nah, tapi bagi generasi yang di tengah-tengah nih, jadi kalau mau bertahan hidup memang harus mulai memahami ke sana dan harus mau mulai beradaptasi. Jadi kadang memang mikir gini kan, apaan sih kayak gini, nggak perlu nih menurut saya mah. Nah, hal itu tuh nggak bisa dihindari. Iya. Ya, itu nggak bisa dihindari karena sekarang ya masa sebenarnya sih tinggal bukan nunggu waktu ya sebenarnya, memang dalam proses bukan perancangan, justru implementasi. Karena nanti yang akan mulai menggeser itu kan terutama dunia medis ya, yang sekarang lagi di ini. Bayangin aja dunia medis untuk mengobati kanker itu nanti tingkat keyakinan bahkan sembuh itu naik gitu sampai 99%. Kenapa? Karena untuk menyembuhkan kanker itu nanti tidak perlu diterapi lagi dari luar, tapi sudah pakai suntikan yang dimana si molekul tersebut itu bisa mengirimkan radiasi lebih dekat dan lebih fokus terhadap si kanker tersebut itu yang melewati obat tadi yang bisa dikendalikan dengan komputer atau dalam artian kode kodifikasi itu tadi. Berarti itu kayak apa? Molekul kecil Pak berarti ya? Iya, pokoknya bentuknya cairan. Oh iya. Itu karena jadi sebenarnya lebih dari separuh abad terakhir sebenarnya kemajuan sains tak ada bandingannya. Jadi jantung buatan sekarang sudah ada, obat-obat ajaib, transplantasi organ, kemudian perkembangan lainnya yang memungkinkan orang untuk hidup lebih lama dan lebih sehat, ya, gitu. Jadi ya itu yang sekarang sudah dirancang tuh ke sana gitu. Gitu, karena ya contoh lah kayak kanker ya, kanker itu kan berawal dari DNA yang rusak kan. DNA yang rusak itu seiring waktu kan bisa berakibat ke warisan genetik kan. Betul. Ya. Nah, jadi si mutasi DNA dan RNA ini nanti tuh akan dirubah si bentuk proteinnya itu yang memang ya akhirnya ya bisa menyelamatkan si generasi berikutnya itu tidak akan terwarisi genetik dari gen yang sebelumnya. Itu jadi ya saya lihat, bayanginlah sama nih, saya baca di bukunya ya, jadi mereka sudah mempersiapkan itu tuh dari sebenarnya sudah memulainya itu dari tahun 1980-an. Jadi orang mikir kene ke mana, bahkan mungkin belum lahir ya, 1980-an ya, tapi ya mereka sudah mulai ke sana gitu. Nah ini yang saya lihat memang akan merubah tatanan kehidupan ke depannya. Ya, banget ya, udah mulai kelihatan dari sekarang juga sih. Nah, ya. Pak Puji ini nah, jadi, oke, bicara futuristik tadi ya, perencanaan yang memang
bakal bakal muncul nanti ya, mungkin entah itu 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan mungkin ya Pak Puji bakal mungkin realisasi ya Pak Puji ya. Nah ini Pak Puji di masa pandemi ini kan Pak Puji kan sebagai ini ya di perusahaan dengan posisi yang ya cukup ini ya, melihat dari sudut pandang Pak Puji sendiri untuk pandemi ini itu seperti apa gitu, impact bagi perusahaan gitu Pak Puji. Tadi kan udah ke Pak Ipa, Pak Rangga juga udah di ini, tinggal dari sudut pandang ini seperti apa nih impactnya untuk perusahaan ini. Ya, ini mau berbicara industri yang khusus atau umumnya? Yang khusus boleh, umumnya boleh ya. Yang umum aja. Karena kalau secara umum ya udah secara umum dengan kondisi pandemi seperti ini itu ya tadi yuk kembali lagi bahwa digitalisasi harus semakin diperbesar, otomasi harus semakin diperbesar. Kenapa? Ya tadi mobilitas orang itu kan sudah mulai terbatasi. Terlalu banyak orang itu kan terlalu banyak risiko. Ini ya mau tidak mau ini pahit ya. Walaupun saya juga kan sama manusia, sama juga pekerja. Gitu. Tapi dorongannya itu adalah ke sana. Pemikiran apa ya masa ya bisnis sekarang tuh pemikirannya ke sana. Gitu. Itu secara umum. Ya, karena nanti bisa dilihat juga perbankan kayak seperti itu kan. Ya nanti mungkin nggak perlu teller lagi kan. Teller itu customer service itu kan sudah diganti sama robot AI kan, artificial intelligence kan, gitu. Ya, kita sudah berbicara seperti dengan customer service, padahal itu teh mesin penjawab gitu kan. Iya betul. Ya itu. Nah masuk ke industri khusus padat karya. Padat karya. Ya, yang padat karya ini ya. Satu sisi sama tadi, digitalisasi, otomasi harus diperbesar. Tapi ada sisi proses yang memang sampai saat ini di dunia ini ya yang paling sulit dalam otomasi dan digitalisasi itu adalah mengenai origami. Seni lipat itu seni yang berhubungan dengan seni origami itu sulit untuk dibuat otomasinya. Ya contoh gini, kalau ya industri baju lah, kan ngelipat hemming itu ada beberapa macam lipatan. Ada yang satu lipatan, 1,5 lipatan, 2,5 lipatan. Nah itu kalau diprogram pakai robot itu tuh bukan nggak bisa, tapi nggak bakalan efektif. Kenapa? Karena diprogram dengan robot itu kan banyak ya, maksudnya ada yang disebutnya aktuatornya. Semakin banyak gerakan pasti semakin butuh banyak aktuatornya. Nah sedangkan itu ya masih mahal sekarang tuh gitu. Dan ya cukup sulit juga gitu untuk masalah lipat melipat tersebut. Sehingga ya kalau saya lihat sih kansnya memang mau tidak mau nanti yang masih memerlukan banyak orang itu adalah di proses lini produksi tersebut. Kalau di proses lain, contoh lah kayak sekarang checking untuk fabric. Checking untuk fabric itu sudah bisa pakai robot. Oh iya ya. Jadi sudah nggak usah pakai orang, nggak usah pakai mata orang, sudah pakai kamera. Kamera bisa lihat bolong, bisa segala macam, bisa ngecek gradasi gitu kan. Sudah bisa ngecek gradasi, nanti dia bisa mengirimkan informasi di bagian mana harus dimatchingkan, di bagian meter kemana gitu kan. Jadi contoh misalnya 100 meter nih, di bagian 10 meter awal harus dimatchingkan dengan 30 meter kemudian. Karena si gradasinya sudah ditangkap. Jadi nggak ada lagi tuh shading segala macam karena nanti sudah ketahuan. Sudah langsung bisa tereksekusi gitu. Ya Pak, otomatis ya. Ya itu.
Sehingga ya memang skill yang akan sulit diganti itu adalah di yang origaminya. Contoh sekarang juga kan ada mesin untuk jahit ini ya di sewing. Itu kan tetap proses origaminya, pelipatannya kan manual, masih ada campur tangan manusia. Iya ya. Tapi ngejahitnya ya prosesnya ya sudah nggak usah pakai tangan manusia lagi. Cuman lipatannya itu tadi kan tetap. Iya. Nah itu ya. Yang sekarang juga ya kalau di ini mungkin Kayama tuh lagi mempelajari ke sana. Tapi memang ya masih lama sih saya lihat. Gitu. Tapi ini juga kan Ya, kalau kecuali yang berbau robot gitu kan bisa sedikitnya gitu, buat sedikit ya banyak kali ya, dapat membantu meningkatkan kualitas juga, kuantitas juga mungkin bisa terupgrade juga ya Pak Puji. ya kuantitas kualitas itu stabil gitu, Wah. Ya betul, karena Akan nggak ada stabil. human error kan. Kalau mesin itu kan gini, kalau dia sudah kapasitasnya 100. Nah, itu karena dia berulang itu, misal berulang itu siklusnya 20 detik ya 20 detik. Beda memang dengan tenaga manusia. Ketika kalau diukur itu 20 detik, tapi belum tentu bakal sekuennya itu sama terus 20 detik berulang. Kalau dengan tenaga manusia ya 20, 25 kan ada fatiknya, ada kelelahannya. Udah 10 proses, udah 10 kali proses, bisa jadi bukan 20 jadi 25. Itu kan bahkan berkurang. Tapi kalau sistemnya otomasi robotik ya dia di setting 2 detik ya nggak bakalan berubah. Kalau nggak ada error tetap 2 detik aja dia. Itu. Nah, terus misal pasti ada pertanyaan gini, terus atau nanti orang tuh mau ngapain? Oh ya, itu memang ya banyak seperti itu Pak. Pertanyaan kayak gitu tuh. Nah, ini ya maksudnya apa ya, kalau bagi saya memang ini ya tantangan kehidupan tuh di situ tadi. Kita mampu beradaptasi atau tidak. Maksudnya apa? Ketika zamannya sudah arah ke sana, berarti kan kita harus berpindah. Ya, bermutasi, beradaptasi. Ya kalau sekarang misalnya yang jadi primadona itu adalah merancang otomasi, merancang digitalisasi, ya berarti harus bisa ke arah sana gitu. Iya betul. Ya, nah pertanyaannya, lalu bagi generasi yang sudah umur 40 ke atas mau seperti apa? Ya ini, kalau realitanya, kenyataannya, ya ini mereka yang akan tergerus. Jujur, karena memang sulit untuk ngimbanginya pastinya. Iya. Ya, itu sudah ya, jangankan inilah, maksudnya nyalain komputer juga kadang mereka juga masih gagu gitu kan, dasarnya gitu ya. Jadi memang sulit, terlalu banyak yang harus mereka pelajari kan, ketertinggalannya itu. Jadi ya ini mau tidak mau bahwa memang bakal menggerus itu di situ, transformasinya bakal cepat. Nah lalu apa sih yang harus, ya maksudnya lalu apa yang mereka harus lakukan? Nah ini sebenarnya investasi ke generasi sebelum generasi berikutnya, atau dalam artian ya ke anak cucunya, mereka harus mulai berpikir investasi ke sana. Maksudnya apa? Ya mulai didorong, bukan hanya sekedar ya kalau boleh sekarang itu ya sekolah tuh bukan hanya sekedar menghafal ya. Bahwa 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 gitu kan. Bukan hanya sekedar itu, tapi praktek, terus kemudian imajinasinya harus digali gitu. Terus kemampuan digitalnya ya dari sekarang sudah harus diperkenalkan. Ya contoh lah sekarang anak umur 2 tahun, 1 tahun kadang megang handphone juga sudah bisa. Iya. Ya. Nah, kan banyak sekarang tuh orang tua, aduh gimana nih supaya terhindar dari handphone. Nah kalau bagi saya sih bakal sulit terhindar dari handphone. Tinggal sekarang berpikirnya gimana supaya walaupun megang handphone tetap sehat, tidak berdampak negatif ya terhadap kesehatan,
kemudian tidak berdampak negatif terhadap perkembangan psikologinya. Artinya apa? Kita sebagai orang tua harus mensupport anak itu untuk bisa mengetahui teknologi ini manfaatnya kemana. Berarti mengawal ya. Ya, mengawal, justru tidak bisa menolak gitu, Pak. Ya, Kalau bagi betul. saya ya. Setuju Pak. Tidak bisa menolak kita karena mau gimana pun. Ya contoh sekarang gini, anak dilarang megang handphone. Sekarang sekolah online daring. Udah pasti megang handphone. Iyalah, berbanding kebalik gitu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya dua-duanya kerja, udah otomatis itu mah 24 jam pasti megang handphone. Ya. Nah, lalu bagaimana? Ya tadi triknya dirubah. Gimana caranya supaya ke hal yang positif? Ya, gitu. Contoh lah ya hal yang positif apa sih gitu kan? Ya, gitu kan. Ya masa perkenalkan, karena anak itu akan terbiasa kalau memang dibiasakan. Misal contoh, tontonannya apa? Ya dibiasakan ke tontonan-tontonan yang hal positif. Kalaupun memang akhirnya aduh games nih atau apa, nah ya contoh lah ya, anak saya juga gamesnya nggak bisa di rem gitu kan. Tapi saya dorong perlahan rubah mindsetnya dirubah. Kamu suka games. Nah, dirubah itu apa? Jangan menjadi pengkonsumsi gamesnya. Tapi mulai didorong bahwa kamu harus membuat games supaya kamu disenangi orang. Artinya apa? Satu sisi sudah mulai mempersiapkan keahlian di masa depan. Karena pekerjaan ke masa depan itu udah pasti seperti itu kan. Ya, itu. Terus kemudian ya tadi mulai memang ya mau nggak mau harus dicekoki ya. Maksudnya berbau-bau otomasi. Ya minimal nonton dulu lah nih, lihat kayak gini. Ada yang seperti ini sekarang. Jadi kan ada ketertarikan kan. Nah itu yang sekarang orang tua sekarang yang harus dilakukan terhadap generasi berikutnya supaya generasi berikutnya itu bisa berdaya saing. Nah kalau tidak ya kita bakal hanya sebagai pengkonsumsi. Nah kalau jadi pengkonsumsi itu pasti kita hanya jadi ya buruhnya. Gitu. Jadi kan ya yang sekarang yang beli produk itu siapa sih? Buruh. Pekerja, para pekerja. Ya. Ya ada uangnya berputar sebenarnya. Ya. Di situ lagi kan uangnya mau berputar. Sekarang nih kripto diadakan. Kan yang boomingnya apa? Wah, beli perangkat komputer segala macam. Sebenarnya yang untung siapa? Si pedagang ya dong. Iya, pasti kan ada di lapisan atasnya kan. Ya, nah tapi mau nggak mau karena kita tidak bisa mencapai ke level satunya sebagai pembuatnya, ya minimal kita bermain di level tengahnya. Dalam artian apa? Yang mengcreate sistemnya, ikut mengcreate sistemnya. Leader sebagai sistemnya. Ya contohnya sekarang, Wahyu nih main kripto gitu kan. Wahyu leader kriptonya gitu, ngerekrut orang kan, yuk gabung yuk investasi nih. Akan beda dengan orang yang hanya cuman berinvestasi gitu kan. Beda lah pasti Pak. Nah itu yang harus didorong. Jadi nanti jangan jadi hanya follower saja gitu. Nah itu kan kalau follower mah ya Pak Wahyu saya ikut invest, memang dapat uang, tapi nggak bakalan segede Wahyu yang sebagai leadernya. Ya resikonya besar, ya memang ada risiko. Ada sesuatu yang besar itu selalu pasti ada risiko, ada tanggung jawab, ada risiko. Nah ini yang harus menurut saya sekarang harus mulai diarahkan ke sana. Itu yang usah berkaitan dengan perkembangan zaman. Nah ya nilai-nilai tetap di keagamaan gitu. Tapi ya mau tidak mau kita harus sudah berdaya saing di sana. Jadi jangan
jangan apa ya, jangan jadi ngelihatnya bahwa itu mah duniawi. Ya ada, kita memang hidup di dunia ya, ada hal Iya, duniawinya, tapi betul. tinggal diimbangi gitu kan, tinggal diimbangi gitu. Dan tetap kudu ikhtiar kan. Nah Iya, Bang. ikhtiar itu kan harus berdaya saing Heeh. ya. Nah saya lihat sih ini transformasi di kita itu yang agak sedikit telat ya. Sekarang kan istilahnya negara baru mau ngebangun fondasi digitalisasi di Sukabumi ya kan, proyeknya baru berlangsung ya. Di orang lain udah dari tahun berapa menyiapkan satu area yang dimana itu tuh memang benar-benar sumber digitalisasi mereka, kekuatan mereka. Dan kalau di kita yang di Sukabumi itu kan Iya, baru mulai. iya, hitungnya salah. Tapi Itu. kalau nggak mulai dari sekarang Tapi juga ya itu tadilah, di balik ketelatan itu saya rasa sih banyak memang anak-anak bangsa ini yang bisa berdaya saing. Cuman tinggal memang ya kita membiasakan bagaimana pede dengan, bukan pede ya sebenarnya, udah pasti pede sih di pede. Cuman bagaimana kita mau gini, kadang ya tadi saya bilang ada egoismenya itu tadi, makanya bisnis ke depan itu tidak bisa egois berdiri sendiri, harus berkolaborasi. Ya, karena kan kalau di kita mah egoisnya gitu. Misalnya contoh, saya nih punya produk sepatu buatan saya sendiri, dibandingkan dengan sepatu yang sekarang pakai brand ambasadornya Cristiano Ronaldo, alusan kene saya rek dibanting, rek di duruk masih kene Pak nonton masih kene hancur gitu kan. Tapi kan angger ya, produk mana misalnya Cibaduyut itu kan masih jadi nggak pede karena egoisnya apa sih barang dia. Nah itu sedangkan kalau di orang lain itu bahu membahu gitu, di sini punya produk ya, mereka mau gitu menjadi marketing untuk pengembangan di pasti produk tersebut, membawa kan. Iya. Ya contoh lagi ini ya, sok lihat pabrik Korea gitu. Dan mesin-mesinnya rata-rata dari Korea juga. Kadang gengsi mau pakai mesin dari Jepang, gengsi walaupun mereka perlu. Ya, nah saya lihat itu sih tinggal memang benar, bukan hanya slogan mencintai produk-produk dalam negeri itu. Ya, karena dari situ kalau kita saling mendukung, saling berkolaborasi, bakal banyak wirausaha yang memang ya seperti ya seperti Tesla, seperti si Mark Zuckerberg gitu kan, banyak. Tapi tinggal memang kita harus saling mendukung, bukan saling menjatuhkan gitu. Kalau ada kekurangan atau ketidakahlian di dalam satu hal, ya justru harus disupport bahwa gimana yang benarnya gitu. Nah, jadi ini nih yang masih terela ningali batur maju gitu. Bahasa Sundanya. Terela ya ningali batur maju. Ya, betul, padahal Pak. Kemajuan dia itu akan berdampak positif. Maksudnya berdampak positif apa? Contoh lah, Aina Wahyu maju. Dengan kemajuan Wahyu pasti akan membawa orang lain mempunyai masa depan gitu. Ya contohnya apa? Pembukaan lapangan kerja. Ya sekarang kalau misalnya gini, dari 200 juta orang, taruhlah 60%-nya itu wirausaha, satu orang itu memiliki pekerja misalnya 100 we. Bisa Wahyu bayang 60% dari 200 juta menjadi pengusaha, satu orang itu 100 orang. Udah mau cukup tenaga kerja yang ada ya, nanti kita mendatangkan tenaga asing gitu malahan gitu. Orang lain yang mau berboro-boro bekerja di kita.
Kalau sekarang kan terbalik kan, TKW, TKI yang pergi ke sana, keluar. Itu. Nah, ya cuman memang tantangan ke depannya, nah ini yang saya lihat ada sedikit penurunannya itu adalah masalah mental ya, mental berjuangnya. Ya, maksud gini, belum telat, tapi memang harus kita saling menyadari. Ya sekarang gini, anak-anak sekarang itu sudah banyak dicekoki yang serba instan. Ketahanan mentalnya itu tuh ya sedikit rapuh. Contoh, ya kalau dulu misalnya gitu ya, ya contoh lagi nih, kita kalau mau misalnya jangan dulu lah, beberapa tahun ke belakang ya, sebelum ada ojol-ojol seperti ini, kalau mau makan enak, makanan resto enak ya, kan harus pergi, harus nunggu momen, atau dalam artian ya harus menghususkan pergi ya, ada effort lah dengan traffic ya ada effortnya gitu kan, dengan trafficnya itu ya 1 jam 2 jam. Tapi kalau anak sekarang kan pengen pesan ya 20 menit 30 menit datang, katanya paling lama ya rebahan ya gitu kan. Nah sehingga tingkat kesabarannya agak berkurang itu. Nah ini yang ya saya lihat ya, bukan kekhawatiran sih, proses yang terbentuk di kita itu ya sebenarnya tadi mempertahankan jati diri bangsa itu memang perlu di tengah serangan hal seperti ini. Makanya perang zaman sekarang itu bukan hanya perang fisik, tapi perang sistem atau psikologisnya gitu. Nah kita kan dorong di arah ke sana. Nah ini yang saya lihat, padahal saya lihat banyak kreativitas di kita itu, dan bahkan salah satu kekuatan kita itu dalam menghadapi beberapa krisis keuangan itu apa? Wirausahanya. Ya sekarang banyak pengangguran, ya jualan makanan. Intinya mereka untuk bertahan masih bisa. Nah tapi untuk jadi industri besar, memang masih jauh, dalam artian apa? Ya kemampuan manajerial dan linknya itu belum terbuka luas. Ya pasti mentoknya kan permodalan gitu kan. Iya. Terus kemudian kalau sudah ada modal, perizinan, ya itu sudah perizinan nanti dipusingkan dengan masalah perpajakan gitu kan. Jadi akhirnya membuat orang yang mau maju lebih itu ya bukan menunda ya, tapi menyetop dirinya sendiri, udahlah di level ini aja saya sudah cukup segini juga. Jadi nggak ada tuh kemauannya misalnya bikin perusahaan internasional seperti apa, ngurus oke ribet. Keterbatasan, udah mau keterbatasan ya, tingkat minatnya juga mungkin ya nggak terlalu ini mungkin ya. Ya tadi nggak didorong gitu ya, karena nggak ada ekosistem yang dibentuknya yang jelas. Bukan yang jelas ya, ekosistemnya itu masih terpecah-pecah ya, dan ya oligarkinya masih kuat. Oh iya. Tapi ya, tapi yakin kedepannya ini ya makin punah. Makanya tadi generasi itu akan berganti ya. Dan anak-anak sekarang kan ya jangan kan ke generasi bawah lah. Nah, sekarang juga kan ide-ide Wahyu sama Rangga sama Ipa ya ini kan kolaborasi. Bagaimana membentuk komunitas, mulai membentuk komunitas dari obrolan-obrolan. Karena dari obrolan-obrolan itu ya nanti bisa jadi ada ide. Ya dari ide tersebut ya yang satu visi, satu misi, satu pemahaman, bisa jadi itu jadi satu kesempatan untuk
dijadikan sesuatu yang memang bisa menghasilkan ya istilahnya ya usaha baru atau bisnis baru atau pendapatan baru. Ya betul Pak, karena memang memanfaatkan Wahyu, ini aja, pandemi aja sih. Jadi jangan sampai ada keterbatasan gitu di masa pandemi ini kan masih banyak cara buat kita berekspresi gitu Pak. Nah contohnya seperti ini kayak podcast gitu kan. Ya obrolan-obrolan seperti ini harus gitu kan. disambungkan. Nanti harus di ini ya, maksudnya kalau mau ini ya, ini kembali lagi ide seperti Wahyu awal dulu waktu Wahyu menggeluti usaha sampingan Wahyu, masih ingat kan? Iya. Itu orang Pak nggak ada yang mikir ke sana Pak. Tapi saya iya, Wahyu kan lihat ke sana peluang. Terus kan saya pernah bilang, yuk kalau kamu serius ini bisa jadi meningkat terus gitu, tinggal gimana ya tadi ya, saya lihat wawasan harus makin dibuka untuk ke arah sana, untuk makin terus berkembang, bersaing. Nah sekarang pun kita juga ya jangan takut tergerus, jangan takut tersaingi ya, tadi makanya kolaborasi di sana harus terbentuk kolaborasi itu, dan harus mulai disebarkan bagaimana sih cara berkolaborasi itu. Nah ini kesadaran dari masing-masing, karena ya maksudnya gini, dengan podcast seperti ini juga nanti bukan hanya berbicara hanya secara teori ataupun pendapat gitu kan, tapi bentuk misalnya arahan saja. Misalnya nanti mau apa nih, misalnya bentuk komunitas nih, jualan online gitu kan. Nah caranya, karena orang kayak gini nih, orang mau berjualan online di Shopee aja udah jarang yang tahu yang benar itu kayak gimana. Kan asal buat akun ya, asal buat akun pajak ya kayak gitu ya, sepi-sepi saja, padahal kan di dalam marketing Shopee itu tuh ada trik-triknya kan. Harus gimana, ngedit fotonya harus gimana gitu kan, postingnya harus berapa kali sehari supaya dalam artian nanti di feed sistemnya si Shopee itu terbaca. Kan Shopee juga sudah mempersiapkan platformnya sedemikian rupa kan. Iya, kan Shopee juga ngelihat bahwa mana yang paling aktif nih akun, update atau segala macam gitu kan. Terus kemudian ya contoh kayak di FB Ads gitu kan, Instagram Ads gitu kan. Nah itu kan seperti itu gitu. Atau misalnya ya awal-awal gimana cara jadi blogger ya, jadi blogger gitu kan, nulis-nulis gitu kan. Nah harus ya itu tadi dengan keahlian sekarang misalnya di Wahyu, di yang lain ya, kita sambil jalan nanti kan ada yang punya ide ini bisa jalan ya, nanti kan pasti bisa dikolaborasikan gitu kan. Bentuk ini gitu. Saya yakin sih kalau diarahkan dengan benar, ada tujuan yang ini, pasti akan terbentuk komunitas. Ya, saya kalau itu serang saya nirunya itu tadi, lihat tuh Mardigu Wowi. Itu ya. Itu Pak. Gita Wirawan. Kiblat saya Pak kebetulan. Sandiaga Uno. Ya. Mereka bergerak masing-masing kelihatannya, tapi nggak masing-masing, itu di konsep loh. Oh gitu. Helmi Yahya bergeraknya kemana, Mardigu Wowi kemana, Sandiaga Uno kemana, Gita Wirawan kemana. Tapi mereka di ujungnya mereka membentuk komunitas. Iya, mereka juga ngadain ini Pak, webinar kayak seminar juga kan bersama tuh mereka tuh. Iya, tapi itu mahal, wah. Kita harus jadi gini. Nah itu ya tadi, wah, makanya ketika ada ide bisa jalan, sudah muncul nih, ikutan itu memang bakal jadi bagus. Karena apa? Mereka itu sebenarnya dengan mengumpulkan webinar itu sambil melihat mana potensi-potensi usaha ke depannya yang memang dari orang-orang yang mengikuti ini bakal booming loh. Mereka bakal berinvest di situ, why? Oh iya. Sambil analisa juga berarti ya.
Jadi gini, Wai. Ini kita ngumpulin orang yang sudah berbisnis, sudah jalan bisnisnya, di coaching sama mereka gimana bahwa mereka itu bisa sukses seperti itu, ya. Dibuka linknya, betul memang kita bakal dapat manfaat, tapi itu dijaring lagi sama mereka. Ya mereka kalau perlu saya modalin nih, sok kamu supaya omsetnya naik 200 kali lipat saya modalin, kita buka cabang, kita apa. Ya Wahyu kalau digituin memang bakal nolak? Enggak kan? Enggak lah. Senang kan? Sudah dapat itu diajak dimodalin, ya. Walaupun misalnya keluar duit 10 juta, 15 juta untuk ikutan webinar tersebut tuh, nggak murah. Betul. Ya. Nah, tapi apa ya itu tadi mutualisme, kolaborasi itu di situ. Bagi saya peserta jadi keangkat, ya bagi mereka makin makin melebar usahanya. Makin banyak komunitasnya, makin besar kolaborasinya, sehingga kekuatannya itu kuat. Itu. Nah, Wahyu kalau mau bergerak ke bisnis, ya, lihat Santara. Itu Santara juga penopangnya itu mereka. Jadi Santara itu mencari bisnis-bisnis, ya jadi perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan ke Santara, ini tolong saya butuh permodalan sekian. Jadi memang sistem gotong royong. Misalnya Wahyu, tapi resmi itu ya. Jadi memang terdaftar di kalau nggak salah di BI itu terdaftar. Jadi ada nomor SID-nya. Jadi Wahyu itu sebagai investor. Itu nanti sistemnya bagi hasil dari misalnya keuntungan itu akan sekian, prediksinya nanti akan dapat berapa. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang memang startup, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang itu, sampai ya kemarin saya lihat mah Sritek saja jadi masuk ke situ. Jadi Sritek itu butuh pembiayaan untuk mereka meningkatkan kapasitas, mereka daftar ke Santara. Jadi ya Wahyu punya 2 juta, 3 juta ya ikut invest. Karena di Santara itu digabung. Contoh seperti itu. Jadi ya itu tadilah era kolaborasi memang tidak bisa dihindari. Jangan egois, walaupun misalnya sudah sukses, memang jangan egois juga. Jangan yakin bahwa usaha kita itu bisa berdiri sendiri terus, nggak bisa. Banyak lah sudah contoh. Raffi Ahmad lihat tuh melebarkan sayapnya. Wah itu mah udah ini Pak. Awalnya punya. Ya maksudnya dia mengikuti dia kan, dia punya coachingnya kan? Seperti itu. Iya. Ya kan sekarang gini. Atta Halilintar lihat, dia kan digandeng terus tuh sama Sandiaga Uno. Yeah. Ya, didukung, di coaching terus. Karena ya Sandiaga Uno nggak usah nyebutin bahwa ini saya nanam saham. Ya cukup hanya tampil di acara-acara dia, kamu jalan, dibantu tapi di up supaya lebih cepat itu ya dibantu dengan tenarnya Sandiaga Uno gitu kan. Kepercayaan orang itu kan. Jadi secara nggak langsung dia ini juga nge-promote, nge-branding juga kan. Betul. Ya kayak sekarang kan sok Raffi Ahmad. Ya macam-macam iklannya. Ya. Udah masuk ke dia semua Pak. Iya, bayangin. Janji Suci di Trans TV itu dia bukan syuting hanya untuk Janji Suci. Syuting untuk Trans TV, syuting untuk YouTube-nya, syuting sambil iklan. Iya, betul. Endorse ya Pak. Iklannya juga endorse-nya bukan 1-2 produk kan. Dan bukan produk abal-abal lagi Pak. Iya, bisa kebayang itu Wahyu. Satu kegiatan aktivitas tapi dia bisa meraup beberapa segmen. Program mana yang ada tayang di TV tapi ada nama label dianya. Label Trans TV ada, Rans-nya ada. Nggak? Bisa ya. Bisa ya.
Orang makan nggak, kalau misalnya yang punya program paling ya cuman tadi apa, program milik siapa ya sudah di situ. Tapi kalau misalnya Rans itu kan enggak. Terus nanti dia mau pajang di YouTube dia juga boleh. Nah, ini yang hebat. Manajemen bisnisnya itu benar apa? Benar Jadi bermutualisme ya Pak ya. gitu. Iya, sok satu kali syuting tapi dia bisa upload potong-potong ke YouTube, ke IG, ke mana? Ya, ke TikTok, ke apa? Ya, tapi dalam satu kegiatan, wah. Ya, itu sudah ini. Iya, sok enak. Lari-lari misalnya, capek ya lari-lari. Dia sambil ngiklan kan, minum ini. Ya, syutingnya iklan, iya endorse. Oh, Erigo. Ya, Erigo kan naik pesatnya kan enggak, tapi memang ide-idenya brilian kayak Erigo sampai mau kan ngirim satu kontainer baju ke rumah si Raffi Ahmad. Tapi kan dari situ boomingnya berkali-kali lipat. Iya, itu kan Si Erigo lah. itu sebenarnya Pak, itu skenario promosi juga sih Pak, yang satu kontainer. Tapi kan Iya, nama Erigo langsung melejit Pak. Nggak usah butuh waktu lama. melejit. Nggak usah butuh waktu lama, langsung Ya. jarak beberapa Dan ya itulah tadi ya. jadi trendsetter. Dan ya tadi di balik semua kesuksesan itu ya memang ada tim yang kuat. Iya, betul. Ya, Wahyu ya kalau yang saya tahu ya itu sebenarnya tim-timnya Trans TV, Transpop itu dia tarik. Kita kan pernah melihat kejayaan Transpop. Transpop itu muncul tapi langsung melesat, bisa merebut pangsa pasar muda. Cok, tayangan-tayangan Transpop udah sebenarnya iya. Oh, kan di luar out of the box kan. Trans TV kayak jelajah, kayak petualangan itu kan memberikan kesegaran baru kan dalam tayangan TV. Ya dibandingin Lestar gitu kan. Iya. Ya. Benar kan. Sebenarnya cuman ya tadi sayangnya ya dalam membangun bisnis itu, nah itu diperlukan bagaimana kita mengelola sumber daya. Karena jangan sampai sumber daya poin yang menjadi utamanya lepas, melempem pasti. Ya, yang sekarang jadi menteri itu kan dulu pembawa sukses Trans TV kan. Wisnu Utama tuh. Iya, Wisnu Utama. Pindah ke Net TV. Net TV naik. Ya, Net TV kan dulu melesat juga kan. Iya. Langsung bisa ya istilahnya 5 besar TV kan masuk gitu. Padahal banyak TV-TV yang lama tapi untuk up itu susah gitu kan. Itu. Nah, dari situ kan pecah tuh timnya. Raffi Ahmad bisa melihat peluang itu, diambil kreatornya. Ya, diberi kenyamanan, diberi segala macam jaminan ya. Emang otak ininya Raffi juga keren, harus diakui. Selain memang kemujuran dia, memang nasibnya memang sudah bagus. Karena kadang-kadang ya tadi cuman sedikit effort tapi meledak gitu. Ya kadang recehan gitu, kadang konsep tuh recehan gitu, tapi recehan tuh meledak gitu. Nah di situ kerja tim kalau saya lihat. Atar ya Ricis kan kerja sama timnya kuat.
Nah, itulah kalau menurut saya ya, jadi harus didorong ke arah sana. Ya, oke, Pak Puji. Ya, digitalisasi itu menghantarkan. Kata-kata terakhir ini kan lagi pandemi ini, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Puji buat teman-teman di luaran sana ataupun para karyawan, para pekerja dan semuanya, Pak. Mungkin ada pesan dari Pak Puji, mungkin jaga prokes dan Ya, kalau pesan dari saya memang kesehatan sekarang yang utama. Gitu. Jangan banyak berpikir bahwa ini virus apa ya, sudah nyata virus ini ada gitu. ada, Pak. Jadi Saya jagalah percaya, Pak. kesehatan, jagalah kesehatan. Terus yang kedua ya tadi, di tengah situasi seperti ini, yakin saya, karena tabiatnya manusia itu makin tertekan itu kalau dipakai untuk mencari kreativitas pasti muncul idenya. Ya, jadi jangan pendek pikir lah. Nah, itu yang harus dijaga. Ya, Jangan sama jadi ya sumbu mungkin pendek ya, Pak. ya jangan jadi sumbu pendek ya. Sama tetap ya berdoa harus, karena sudah kewajiban. Ikhtiar ya memang harus gitu. Ya. Waspada harus gitu, tapi ya tadilah mampu mengendalikan diri aja. Itu aja sih kalau dari saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Puji, waktunya sudah sempat di podcast kita, Pak Puji.